kami berikan suatu judul yaitu Unity in Diversity. Kita belajar hari ini untuk hidup dalam suatu kesatuan, yang artinya persatuan dalam keragaman. Nah, saudara tentunya melihat ada bunga di depan ini, bukan? Jadi bunga di depan ini warna yang berbeda-beda telah disatukan di sini, nampaknya menjadi indah. Betul? Jadi perbedaan itu indah. Lihat setiap Bapak Ibu yang pakai baju batik. Dan baju batik itu warnanya berbeda-beda. Coraknya beragam-ragam. Indah? Indah. Harga batiknya mahal, saudara. Jadi keindahan itu mahal. Amin. Nah, kesatuan itu mahal. Gitu. Jadi kalau kita di sini pada hari ini ada beragam-ragam. Nah, kalau kita dalam ragam-ragam, maka kita disebut indah. Sampai ada lagu dalam bahasa Batak itu, maragam-ragam, maragam-ragam, hita marsita-sita, hita manusia teh. Itu dia. Jadi beragam-ragam kita di sini, tetapi tetap kita satu. Nah, firman Tuhan yang kami kutip pada hari ini kita membaca sama-sama dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, suatu perkataan metafor bagaimana suatu berkat Tuhan itu dicurahkan bagi kita. Namun metafor itu menyatakan kebenaran dalam firman Tuhan pada hari ini. Saudara, minyak, sebelum saya bahas ke minyak, dia berkata suatu kesatuan. Alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Itu kita bahas dulu. Kalau kita diam bersama dengan rukun, tidak ada persoalan, tidak ada percekcokan, tidak ada perkelahian, tidak ada saling egois, saling mementingkan diri sendiri. Saudaraku, itu disebut rukun. Nah, kesatuan itu sangat penting sekali. Banyak sekali yang disebut kesatuan, bagaimana supaya dalam kesatuan itu ada suatu ketentraman, ada keindahan dalamnya, saling tertawa satu dengan yang lain. Orang yang lagi suka, sama-sama bersuka cita. Orang berduka, sama-sama dalam duka begitu. Apa keluhan teman kita, kita merasa sendiri, kita merasa empati. Bukan simpatik, tapi empati kepada orang. Empati artinya apa yang dirasakannya juga terjadi pada diri kita. Nah, itu yang disebut hidup rukun.
Nah kalau kita hidup rukun, kita tidak saling menyakiti. Hidup rukun saling mendukung, saling mendoakan, saling menguatkan, saling menajamkan satu dengan yang lain. Tidak ada dalamnya yang saling menjatuhkan, saling menarik ke bawah satu dengan yang lain. Beberapa hari yang lalu di rumah dibacakan firman Tuhan, belajarlah kepada semut. Tahu nggak saudara, semut itu selalu rukun. Kalau ada makanan, panggilnya kawannya. Bang Wuru, tulang. Sini, ini ada makanan. Itu semut. Dan setiap jumpa, mereka menyapa satu dengan yang lain. Semut Batak bilang, Horas bah. Semut Nias bilang, Yehu. Semut Karo bilang, Bejua-jua. Saling menyapa satu dengan yang lain. Entah yang mana semut Karo, yang mana semut Batak, yang mana semut Nias. Saudara, dalam hal nama, pernah lihat bawang yang warnanya hijau, daunnya hijau? Kalau di Karo namanya apa? Bawang Karo. Betul? Datang ke Batak, katanya bawang Batak. Kalau ke Nias apa namanya? Bawang Nias. Aku heran, yang mana yang benar? Apakah ini bawang Batak? Apakah ini bawang Nias? Apakah ini bawang Karo? Begitu. Yang penting bawang, betul ya? Entah yang mana lagi lah nama-namanya, sesuai dengan sukunya. Akan tetapi, ada suatu kata-kata zaman dulu dan berlaku sampai sekarang. Asam di gunung, ikan di laut, bertemu mereka dalam satu kuali, namun mereka tidak berantem. Mereka saling mendukung satu dengan yang lain. Tapi ingat baik-baik, asamnya berkata, kenapa aku harus dibuang setelah itu? Ikan ditelan oleh yang memakannya. Nah saudara, itu gak masalah. Tetapi yang penting bagi kita, bagaimana supaya kita hidup rukun. Amin. Di rumah harus hidup rukun. Amin Bapak Ibu. Di rumah kami itu, kami dua suami istri yang menjadi lambang kerukunan. Karena kami berbeda. Satu dari Karo, satu dari Nias. Tentunya adatnya berbeda. Budayanya berbeda. Tapi kami hidup rukun. Tahu saudara, pada suatu ketika kami menghadiri acara pesta baru-baru berumah tangga sama keluarga Karo. Dan biasa kalau orang Nias setiap bertemu itu di pesta disalaminya semua. Betul ya? Pada suatu ketika dibawa istri saya ini saya ke pesta-pesta di Jambur Ernala pada waktu itu. Dia bilang sama saya, nanti ya saudara-saudara kita salamin. Oh nyalam aja kok susah. Nyalam bagi saya gampang, di kampung kami itu aja kerjaku nyalam. Begitu kami sampai di Jambur, aku salami semua. Lalu dibilangnya, kayak makan salami di Kerina, kenapa rupanya? Tanda bilang, lari dia, karena gak satu pun gak dikenal, karena pihak laki-laki semua, karena kami pihak perempuan begitu. Dicari-carinya pihak perempuan jauh di sudut sana. Sementara yang kusalami pihak laki-laki. Itu. Bagi salah gak rugi. Karena udah biasa. Mau dari pihak manapun, tetap salam. Tahu sudah kalau di Nias, pergilah ke Nias. Dikenal, tidak dikenal,
selalu disapa Yahobu, Yahobu, Yahobu. Di sini enggak kau kenal? Entah siapapun kau, lewat saja. Betul? Kalau kita berpapasan di jalan, ini ya, di daerah pedalaman ya, selalu dibilang Yahobu. Dan sepanjang jalan, Yahobu. Ada temu di sini? Enggak ada. Itulah hebatnya di Nias. Makanya saya bilang Nias itu is the best. Ya pas, bilang amin. Tepuk tangan lah. Hidup rukun, saudara. Hidup rukun. Ya, baru-baru ini saya menghadiri acara pertemuan, perkumpulan para dokter Nias di Parapat. Saya bahas hal yang sama, agar kita hidup rukun. Dan rupanya saudara, orang Nias itu suka untuk berkumpul. Jangan orang Nias, orang Karo pun begitu. Orang Batak pun begitu. Sampai ada namanya marga silima. Bukan marga, merga. Aku dikoreksi tempo hari, bukan marga, merga silima. Meherga. Mahal. Ya. Diperbaiki bahasa saya. Oh bagus juga itu. Merga silima. Ada simbiring, ada perain angin, ada ginting, ada rigan, ada karo-karo. Begitu kecil kali marga karo ini, tapi disatukan dalam 15 marga. Tapi kalau di Nias banyak kali marganya, gak terhitung. Nah saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus itu pun mereka hidup rukun. Nah bukan hanya di komunitas sebanyak, yang paling utama hidup rukun itu adalah di rumah. Amin Bapak Ibu. Bagaimana bisa engkau hidup rukun dengan istrimu dan istri hidup rukun dengan suaminya? Lalu kalau hidup kita dalam kerukunan, next slide. Dalam ayat 2 berkata, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke jangkut. Yang meleleh ke jangkut Harun dan ke leher jubahnya. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, kalau hidup kita dalam kerukunan itu, maka inilah dia. Yang mana seperti minyak. Yang menjelaskan bahwa minyak itu, Samuel menuangkan minyak ke atas kepala Saul yang hendak menjadi raja Israel. Minyak adalah menjadi suatu pengurapan yang menguatkan seseorang dalam satu posisi. Nah saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita hidup rukun, maka kita semakin kuat, semakin kokoh dalamnya. Semakin diteguhkan kita. Semakin diurapi dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita. Dan bukan hanya itu, minyak juga berbicara tentang masalah kesembuhan. Tunggu saudara, kalau kita hidup rukun, sakit kita bisa hilang. Kenapa? Karena kita hidup rukun. Orang hidup rukun pasti mereka tertawa dalam suatu kerukunan mereka itu sendiri. Jujur saudara, selama 2 hari kami berada di Parapat, karena kami hidup rukun, ketawa kami terbahak-bahak semua. Ya, walaupun ada rektor, ada beberapa para rektor bersama-sama dengan kami, dan mereka meninggalkan gelarnya, mereka menjadi suatu orang-orang yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena ada kerukunan. Jadi Bapak Ibu, supaya hidup rukun di rumah, seringlah buat tertawa pasanganmu. Jangan wajahnya bikin cemberut. Bagaimana dia supaya tertawa tersenyum manis? Kasih dia uang. Tahu ya aku apa isi hati ibu-ibu ini.
Ya. Dan kasih dia cinta, kasih sayang. Betul ibu-ibu? Oh kalau itu iya. Taunya aku isi hatimu semua. Tapi kasih dia tugas, nah, mulailah berubah keningnya. Keriput keningnya ini. Kenapa? Karena tugas yang memberatkan. Ya. Nah saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, kenapa ada suatu kelegaan dalam hidup? Karena kebahagiaan ada. Di manalah engkau mencari kebahagiaan? Ibu-ibu, jangan engkau pergi mencari kebahagiaan di mall. Halo? Kebahagiaan di mall nggak ada. Kebahagiaan di tempat pariwisata juga nggak ada. Kebahagiaan hanya engkau temukan satu, dalam Yesus, kedua dalam rumahmu. Kalau kita berbahagia, kalau kita menemukan Yesus, di situ ada kebahagiaan tersendiri bagi kita yang tidak dapat diambil oleh orang lain. Kenapa? Karena kebahagiaan itu hanya datang dari Dia. Dan bagaimana kita merespon firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi di dalam suatu kesusahan. Karena kita percaya Yesus menyelesaikan semua persoalan hidup yang kita alami. Jadi saudaraku, orang yang hidup rukun wajahnya berminyak-minyak. Ada men? Wajahnya berminyak-minyak, berseri-seri, manis. Kenapa? Karena hidup rukun. Bapak-bapak, tahu dari mana sumbernya minyak itu? Dari Tuhan, mengalir kemana? Hah? Lihat baik-baik. Seperti minyak yang baik di atas kepala. Kepala keluarga itu siapa? Siapa? Kepala keluarga kan? Suami kan? Maka suami dengarkan baik-baik ini para suami. Halo suami-suami. Dengarkan baik-baik. Minyak urapan itu dari kepala itu meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Di jubah Harun kebesarannya. Dia diurapi, dia diminyakin, dia disembuhkan, dia dikuatkan. Maka bapak-bapak jangan salah gunakan status saudara sebagai seorang ayah di rumah tangga saudara. Kenapa? Sumber berkat itu dari Tuhan dialirkan melalui laki-laki. Ibu-ibu yang tidak ada suaminya pada hari ini, sampaikan ayat ini. Kita anggap nama Bapak Sianu, Bapak Tongat. Bapak Tongat, mau nggak keluarga kita diberkati Tuhan? Oh maulah, maka beribadahlah kau ke gereja. Supaya berkat Tuhan itu mengalir melalui Bapak Tongat. Amin, Nade Tongat. Ya, sampaikan ke mereka. Kenapa kita terus mengeluh sepanjang hari? Siapa yang pernahkah saudara melihat kereta api? Hah? Ya. Bagaimana suaranya? Suaranya begini. Banyak nggak tahu suara kereta api. Siapa yang pernah naik kereta api? Oh, kemana? Ke Bandung, Surabaya, begitu ya? Ya, kan ada rodanya itu, gitu ya? Kira-kira begini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. Susah, susah, susah,
susah, ujungnya duit. Betul? Ya, susah, duit. Kira-kira begitulah hidup kita tiap hari. Karena yang dicari orang semua duit. Susah, ijakam duit begini. Itu, saudara, orang yang harus memikirkan cari Tuhan lebih dulu. Itu yang paling mantap. Kenapa? Kita baca berikutnya nanti. Lihat ya. Jadi bapak-bapak yang di rumah, supaya didengarkannya kata-kata ini dari firman Tuhan ini. Pada ayat yang ketiga berkata, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Gunung apa yang ada di Sumatera Utara ini? Sekarang Sinabung arah ke Brastagi nggak ada lagi pohon-pohon. Sudah dibabat habis oleh lavarnya gunung berapi. Tetapi sebelah sananya itu pohon sangat besar, sangat lebat sekali. Tahu nggak saudara, kalau ada pohon ada embun. Embun itu memberikan kehidupan. Tanahnya menjadi subur. Sudah? Dan inilah diumpamakan kalau kita laki-laki, kalau kita laki-laki selalu di dalam anugerah Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan. Ingat ya, kalau kita selalu dekat dengan Tuhan, maka firman Tuhan ini nyata bagi kita. Dia berkata, berkat Tuhan itu ya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Yang dari gunung Sinabung, berkat-berkat Tuhan dari gunung-gunung manapun. Apa yang terjadi? Sebab sama-sama kita baca dengan kuat-kuat. 1, 2, 3 ya. Sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tahu maksudnya? Tuhan perintahkan. Tahu kalau Tuhan perintahkan? Tidak ada tawar-menawar lagi. Karena Tuhan yang memerintahkan. Berkat ini pindah ke rumah anggota jemaat Gereja Kristen Baitani, jemaat Namo Bintang. Kenapa? Karena mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Halo? Mau diberkati? Amin. Tapi gak mau datang ke Tuhan. Gak mau sungguh-sungguh beribadah. Saat ibadah kau lagi main HP. Saat ibadah kau lagi main gadget. Lagi media sosial. Halo? Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Kalau engkau mau diberkati Tuhan, dengarkan firman Allah. Supaya engkau bisa memahami apa rancangan Tuhan yang indah. Dan ingat baik-baik, kalau engkau gak mau, Tuhan perintahkan ke tempat yang lain. Jangan pindah ke sana. Karena Tuhan yang punya perintah. Saya sebagai gembala sidang gak punya hak untuk membatalkan berkat siapapun juga. Tapi hanyalah Tuhan yang punya cara. Kalau engkau gak mau berkat ini, ku pindahkan ke yang lain. Ingat baik-baik, berkat dari negara-negara luar manapun, kalau memang Tuhan izinkan, maka akan diperintahkan berkat itu di dalam rumah saudara. Amin. Tuhan perintahkan. Enak loh dekat dengan Tuhan. Ya. Contohnya ini, saya perintahkan Bapak Matthew pergi
kampung. Karena perintah wajib dikerjakannya. Contoh, begitu juga kalau Tuhan, kuperintahkan mau berkat apa yuk? Halo, mau berkat apa? Berkat kesehatan, pergi ke tubuhnya si Anu. Kalau Tuhan perintahkan apakah berkat kesehatan, bilang oh gak maulah, pindah saja ke tempat yang lain. Gak bisa. Pada suatu ketika, pada waktu Tuhan memerintahkan Yunus, pergi ke Yunus kau ke Niniwe. Niniwe si Yunus bilang oh gak mau, saya ke Tarsis saja. Tuhan perintahkan harus ke Niniwe. Kalau kau gak mau, harus menyelami dulu lautan dulu, yang dalam ditelan oleh ikan, baru dimuntahkan oleh ikan. Nah, kalau Tuhan perintahkan harus dijalankan, harus dikerjakan. Halo, amin. Maka saudara, begitu juga kalau Tuhan perintahkan berkat apa? Berkat hepeng, berkat sen, berkat GV datang ke rumah saudara. Tidak ada orang yang sanggup menghalanginya. Halo, setuju? Kenapa? Tuhan perintahkan. Yang terakhir, biar segera kita pulang. Bukan ini Bang, embun gunung. Embun gunung merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan kesegaran dalam kehidupan. Segar, fresh. Ya, ada hal yang baru terjadi. Dari hari ke hari ada hal-hal yang baru. Dan kemudian hidup rukun juga bisa mendatangkan suasana yang damai. Suasana sejuk, suasana yang teduh. Seperti embun, layaknya seperti embun. Itulah hidup kerukunan. Ada kesejukan dalamnya. Maka lagunya begini, alangkah baik dan indahnya bila hidup rukun bersama. Tahu lagunya? Lagu dangdut itu kan? Lagu dangdut. Alangkah baik dan indahnya bila hidup rukun bersama. Pernah dengar lagu itu? Belum pernah? Siapa yang belum pernah? Saya juga nggak mau nyanyikan. Tapi ingat baik, kalau Tuhan perintahkan berkatnya, kebahagiaan kita sangat dan sangat luar biasa. Maka janganlah engkau pernah melupakan kasih Tuhan, kebesaran Tuhan dalam hidup saudara. Hiduplah rukun di mana engkau berada. Sampai ada rukun tetangga kan? Ada nggak nih rukun tetangga? RT RW, rukun tetangga, rukun warga, bapak-bapak dan ibu-ibu. Bukan hanya rumahmu saja engkau rukun, tetapi kepada tetanggamu pun harus engkau rukun. Gitu ya, supaya ada bukti bahwa memang engkaulah anggota gereja Kristen Baitani. Anggota GKB itu hidup rukun. Loh, hidup rukun. Jadilah engkau berkat di tetanggamu. Dan di warga di mana engkau berada, engkau harus hidup rukun. Jangan ciptakan persoalan, jangan ciptakan masalah, ciptakanlah kerukunan, ciptakan damai sejahtera. Karena kerukunan itu, saya ulangi, kerukunan itu mendatangkan suasana yang damai, suasana sejuk, suasana teduh seperti embun. Tapi kalau saudara tidak mau rukun, ini sebaliknya terjadi. Terjadi pertengkaran, terjadi perkelahian, kesejukan gak ada, keteduhan tidak ada. Kenapa? Karena kita gak hidup rukun. Maka ciptakanlah kerukunan itu sendiri. Bagaimana caranya hidup rukun? Engkau mengerti perasaan sebelah. Engkau mengerti bagaimana keluh kesahnya.
sakitnya sakit kita, susahnya susah kita, senangnya senang kita. Halo? Tahu senangnya senang kita? Kalau dia beli TV, engkau juga turut banggalah dia punya TV. Tahu saudara, dulu di kampung kami itu, satu orang yang beli TV, satu kampung senang semua. Karena TV pada waktu itu hitam putih. Yang hidup pada zaman kami yang belum pernah melihat TV hitam putih, yang antenanya harus di atas pohon kelapa, nah, itu belum lahirlah kau di situ. Ya, siapa yang pernah melihat antena TV di atas pohon kelapa? Oh, berarti saya lebih tua lagi kalau begitu ya. Dan di kampung kami itu hanya satu TV, saudara. Dan kalau mau nonton di jendela orang, wah, begitu kan. Kalau sekarang kita enak di rumah sendiri punya TV. Kalau dulu enggak, ya cari-cari waktu kapan hidup genset. Nah, kalau hidup gensetnya udah hiduplah TV-nya itu. Dan nontonlah kita. Tak apa boleh tonton nggak tahu. Dan semua satu kampung kumpul di situ. Ya, itu ada di kampung kami itu dulu. Dari gunung pun datang hanya untuk nonton TV. Dan itu pun kadang-kadang pintu ditutup. Itu dia. Nah, kita belajarlah hidup damai dengan orang lain. Amin. Jangan ciptakan masalah. Dan memang puji Tuhan lah, saya tidak pernah mendengarkan jemaat ini menciptakan masalah. Saya tidak pernah mendengarkan jemaat ini menciptakan huru-hara. Tapi aku mau merindukan berita ya dari blog yang mana yang jauh sana? KBM. Dari GBM, Anora, ada Anora jemaat di sini. Dari GBM ke Anora, Blok P, Blok T, Blok S, A, B, C, D, E, semua. Mereka bilang, jemaat GKB ini orang-orangnya luar biasa. Jangan sampai ada orang bilang, tinggal di mana dia? Anora. Di mana gereja? GKB. Kenapa? Jangan bilang ya. Apa? Jangan bilang. Kenapa rupanya? Yang penting jangan bilang lah. Apa ya jangan bilang? Marbada. Apa? Marbada. Ada di sini Marbada? Enggak ada kan? Enggak ada kan? Sama siapa di Marbada? Suaminya. Main Smackdown. Bapak, ibu-ibu boleh berkelahi dengan suami, tapi doa dulu, berlutut dulu sama Tuhan. Tuhan, berikan aku pengetahuan bagaimana cara saya berdebat dengan suami saya. Roh Kudus urapi saya. Amin ibu-ibu. Pada waktu engkau minta belanja, doa dulu sama Tuhan. Tuhan, ajari saya bagaimana cara agar suami saya memberikan belanja bagi saya. Jangan dengan wajah yang mana? Yang Harimu Tapanuli. Nah, dari mana? Jangan. Mas, dari mana? Udah pulang ya? Minum apa? Teh manis, kopi?
atau teh susu, atau susu saja. Tanya sama dia. Jangan pula datang dia, apa panggilan saya, apa? Kopi. Cobain lebih. Jangan gitulah. Ya, kalau lagi sibuk, bentar ya, pakai bahasa yang lemah lembut. Amin Ibu. Jangan dengan marah-marah. Nah, bagus. Bentar ya, sehabis ini aku goreng lagi, menggoreng apa yang mau digoreng nggak tahu lah. Lagi goreng ikan, nanti kalau aku biarkan ini gosong semua nanti kayak enak berasa. Bentar ya Mas, gitu caranya. Halo, ibu-ibu setuju? Lagi menggoreng, ikan goreng. Kan gak mungkin lagi menggoreng, bikin teh manis dulu, lama-lama nanti gosong. Kan gak enak. Lebih bagus ngomong. Ya ngomong. Bentar ya Mas, habis nanti ku goreng ini, ku bikin teh dulu. Teh apa kamu mau? Ya, teh manis, teh pahit, teh sejuk. Terserah. Tinggal bilang saja, ada semua. Tapi tolong, karena gula udah mau habis, garam aja ku kasih ya. Kenapa garam kau kasih? Orang belanja ada. Itu cuma yang ada di rumah. Ingat baik-baik, garam dengan gula kan beda sedikit, itu hanya rasanya aja berbeda. Bentuknya sama kan? Lalu kalau pernah dulu Bapak Sa'a minta kopi di panti asuhan. Karena nggak tahu mereka membedakan mana garam, mana gula, datanglah mereka kacok lah kopinya tadi dengan garam. Lalu dinikmatilah, kok asin. Pernah. Ini dasar mereka, kan mereka tidak bisa membedakan mana garam, mana gula. Kan gak mungkin dicicipi dulu, oh ini garam ini, gak mungkin saudara. Jadi kalau sedikit belanja agak menipis, lalu bilang sama bapaknya, Mas, bagaimana ini, apakah gula atau garam? Kenapa rupanya? Gula habis, garam aja ya. Pasti keluarnya uangnya itu. Ya, untuk beli gula daripada garam. Ya. Jadi bapak-bapak juga lengkapilah kebutuhan rumah tangga. Biar semua diservis kita oleh penanten kita. Amin Bapak. Selesai dah khutbah ini.